Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UTS atau PTS, boleh juga untuk latihan soal UAS atau PAS tema 7, kelas 6 SD semester 2, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka Belajar. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, yang mengatur jalannya sebuah rapat adalah A. Bendahara, B. Sekretaris, C. Pemimpin rapat, D. Warga setempat. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, pemimpin rapat. Nah, pemimpin rapat dalam sebuah rapat itu biasanya kalau di desa yaitu kepala desa, ya. Kalau dia di kelurahan ya Pak Lurah yang memimpin rapatnya. Kemudian soal yang kedua, yang menulis hasil rapat disebut A. Notulen, B. Narator, C. Narasumber, D. Pak RT. Ya tentu jawaban yang benar adalah notulen, ya. Jadi orang yang menulis hasil rapat itu disebut notulen. Kemudian soal yang ketiga, apabila pendapat kita diputuskan ditolak di dalam musyawarah, yang harus dilakukan adalah A. Menerima dengan lapang dada, B. Menolak, C. Mempertahankan pendapat, D. Meninggalkan forum. Ya tentu jawaban yang benar adalah A, ya, menerima dengan lapang dada. Nah, menerima dengan lapang dada pada saat melakukan musyawarah berarti kita telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terlebih sila keempat, ya. Kemudian soal yang keempat, cerminan dari Pancasila, sila keempat adalah A. Gotong royong, B. Beribadah tepat waktu, C. Musyawarah, D. Bersikap adil dengan siapapun. Ya tentu jawaban yang benar adalah C, ya, cerminan dari Pancasila sila keempat itu adalah bermusyawarah. Dari jawabannya C, musyawarah. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima. Perilaku pemimpin yang sesuai dengan Pancasila sila kelima adalah A. Menyerahkan seluruh tugas kepada bawahannya, B. Bersikap adil dan tidak membeda-bedakan, C. Meminta untuk dihormati, D. Hanya mengatur dan tidak mau diatur. Ya tentu jawaban yang benar adalah B, ya, bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Nah, banyak sekarang para perilaku pemimpin dia hanya mampu mengatur bawahannya saja, sementara atasannya untuk mengatur dia sendiri tidak mau, ya. Itu contoh pemimpin yang tidak baik. Kemudian soal yang keenam, mengakui bahwa manusia memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama merupakan wujud pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan sila yang memiliki lambang A. Bintang, B. Rantai, C. Pohon beringin, D. Padi dan kapas. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yang memiliki lambang rantai atau sila kedua Pancasila. Kemudian soal yang ketujuh, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, merupakan pengamalan butir Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian soal yang ke-8, merusak sarana ibadah agama lain termasuk perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai A. Kekeluargaan, B. Kerakyatan, C. Kesatuan, D. Ketuhanan. Ya tentu jawaban yang benar adalah D, ya, yaitu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai ketuhanan. Jadi jika kita merusak
sarana ibadah orang lain maupun tempat ibadah orang lain, nah itu merupakan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai ketuhanan yang dimilikinya ya teman-teman. Jadi kita semua teman-teman harus bisa menjadi orang yang cinta akan kerukunan, cinta akan perbedaan. Karena di Indonesia memiliki banyak agama. Nah, jika kita menjadi orang yang seperti itu, maka kehidupan di negara kita sendiri akan kacau balau. Jadi untuk ke generasi kedepannya, kalianlah menjadi tonggak persatuan bangsa nanti ya. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang ke-9. Seorang pemimpin yang taat kepada pemerintah agama, kepada perintah agama ya, memiliki sikap berdasarkan nilai Pancasila. Sila ke A1 atau sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila keempat. Ya tentu jawaban yang benar adalah A ya, sila pertama. Nah teman-teman, jika kamu nanti menjadi seorang pemimpin, kamu harus taat kepada perintah agama ya. Jangan nanti kamu menjadi pemimpin, misalnya menjadi DPR, menjadi bupati ya. Kamu sudah disumpah di atas kitab agamamu sendiri, tetapi kamu masih korupsi, masih sogok menyogok, suap menyuap, berarti itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila pertama ya. Ini ingat ketika kamu nanti menjadi sukses dan memiliki cita-cita yang tinggi. Nilai-nilai Pancasila ini harus kamu terapkan di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kemudian soal yang ke-10. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain merupakan nilai yang terkandung dalam sila ke A keempat, B ketiga, C kedua, D pertama. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, sila ke-1 atau sila pertama. Nah, dengan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, berarti kita sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama. Kemudian soal yang ke-11. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit merupakan nilai yang terkandung dalam sila A sila pertama, B sila kedua, C sila ketiga, D sila kelima. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian soal yang ke-12. Di bawah ini merupakan sikap pemimpin yang harus dilakukan agar menjadi pemimpin yang diidolakan, kecuali A. Rela berkorban untuk rakyatnya. B. Dapat dipercaya oleh rakyatnya. C. Tidak peduli kepada rakyatnya. D. Selalu jujur dalam bekerja. Ya tentu kecuali yaitu C ya. Tidak peduli kepada rakyatnya bukanlah sikap pemimpin yang harus dilakukan. Kemudian soal yang ke-13. Kegiatan berbicara di depan umum atau kepada orang banyak untuk menyampaikan suatu pendapat disebut A. Puisi, B. Drama, C. Pidato, D. Bernyanyi. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, pidato. Jadi berpidato itu adalah kegiatan berbicara di depan umum atau di depan orang banyak untuk menyampaikan suatu pendapat. Kemudian soal yang ke-14, orang yang melakukan pidato disebut A. Orasi, B. Deklamator, C. Orator, D. Dirijen. Ya tentu jawaban yang benar adalah C ya, orator. Jadi orang yang melakukan pidato itu disebut sebagai orator. Kemudian soal yang ke-15. Pengucapan salam pembuka merupakan salah satu bagian pidato, yaitu pada bagian A. Penutup, B. Isi, C. Inti, D. Pembuka. Ya tentu jawaban yang benar adalah D ya, bagian pembuka. Jadi bagian pembuka saat berpidato
itu adalah pengucapan salam kepada para audiensinya. Kemudian soal yang ke-16, kalimat yang memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah pidato merupakan bagian A. Inti, B. Penutup, C. Salam penutup, D. Pendahuluan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, pendahuluan. Jadi pendahuluan pada pidato itu biasanya berisi kalimat yang akan memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas saat berpidato. Kemudian soal yang ke-17, akhirnya seperti halnya ajaran agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga kebersihan rohani. Pertanyaannya, penggalan teks pidato tersebut merupakan bagian A. Penutup, B. Inti, C. Salam penutup, D. Pendahuluan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, merupakan bagian dari penutup sebuah pidato. Jadi penggalan teks tersebut itu merupakan contoh dari bagian penutup sebuah pidato, ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang ke-18. Di bawah ini merupakan contoh kalimat penutup dalam sebuah pidato adalah A. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada saat ini. B. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. C. Kita harus menjadi siswa-siswi yang disiplin di setiap saat dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. D. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Itu merupakan contoh kalimat penutup dalam sebuah pidato. Kemudian soal yang ke-19, bagian yang harus ada dalam bagian pembukaan pidato, kecuali A. Salam penghormatan, B. Salam pembuka, C. Permintaan maaf, D. Ucapan syukur. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, permintaan maaf itu bukanlah bagian pembukaan pidato, melainkan itu bagian penutup, ya. Permintaan maaf itu bagian penutup. Jadi bagian pembuka itu harus ada penghormatan, misalnya penghormatan kepada atasan, penghormatan kepada pemimpin juga. Kemudian salam pembuka itu harus ada, ya, ucapkan salam keagamaan, ucapan salam nasional, selamat pagi dan sebagainya. Dan kemudian ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-20. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Salam penutup, 2. Inti, 3. Pendahuluan, 4. Salam pembuka, 5. Penutup. Urutan yang baik dalam susunan pidato adalah A. 3, 2, 1, 4, 5, B. 4, 3, 2, 5, 1, C. 2, 3, 4, 1, 5, D. 4, 3, 2, 1, 5. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Urutan yang baik itu adalah B, yaitu 4. Yang pertama yaitu salam pembuka, kemudian yang ketiga pendahuluan, kemudian yang kedua inti, kemudian yang kelima penutup, kemudian yang pertama salam penutup. Nah, penutup dengan salam penutup itu berbeda, teman-teman. Penutup itu adalah kesimpulan dari seluruh isi pidato. Kemudian kalau salam penutup yang memberikan salam ucapan penutup, ya, misalnya salam penutup keagamaan, ya, boleh juga. Kemudian salam penutup secara nasional, bisa selamat pagi, selamat sore, selamat malam, dan lain sebagainya. Kemudian soal yang ke-21, berikut merupakan hal-hal yang perlu dilakukan ketika memasuki usia pubertas, kecuali A. Menjaga kebersihan tubuh, B. Membeli pakaian yang mahal, C. Hati-hati dalam bergaul, D. Memilih teman bermain. Ya, tentu jawaban yang benar adalah
B. Ya, membeli pakaian yang mahal bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan saat memasuki masa usia pubertas. Kemudian soal yang ke-22, kelenjar minyak dan keringat dapat menyebabkan A. Bau badan dan jerawat, B. Sakit kepala, C. Sakit kulit, D. Pusing. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A. Ya, bau badan dan jerawat. Nah, ketika memasuki masa pubertas, itu yang pastinya kelenjar minyak dan keringat kita itu akan bertambah banyak. Nah, dan itu mempengaruhi bau badan dan menimbulkan jerawat di bagian wajah kita itu sendiri. Kemudian soal yang ke-23, memasuki usia pubertas, fungsi organ reproduksi mulai A. Berhenti, B. Menetap, C. Menurun, D. Aktif. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Ya, aktif. Ketika memasuki masa usia pubertas, maka organ reproduksi baik perempuan dan laki-laki itu akan mulai aktif. Kemudian soal yang ke-24, pada remaja yang memasuki usia pubertas, produksi hormon meningkat. Hal tersebut menyebabkan A. Produksi keringat meningkat, B. Menjadi mudah lelah, C. Menjadikan suara lebih keras, D. Menjadikan umur bertambah. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A. Ya, produksi keringat semakin meningkat. Kemudian soal yang ke-25, yang tidak termasuk dalam cara untuk menjaga alat reproduksi adalah A. Menggunakan pakaian dari bahan katun, B. Ganti pakaian secara rutin, C. Bilas setiap kali buang air kecil dengan tisu atau handuk, D. Mengganti pakaian 2 hari sekali. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D. Ya, yang tidak termasuk cara menjaga kesehatan alat reproduksi, yaitu D. Mengganti pakaian 2 hari sekali. Nah, ketika kamu mengganti pakaian 2 hari sekali, yang terjadi adalah gatal-gatal pada bagian alat reproduksi kita, ya. Karena pakaiannya sudah kotor, apalagi selama 2 hari diganti, ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-26. Bagi remaja putri yang sedang menstruasi, hendaknya menggunakan A. Pakaian yang kasar, B. Pembalut yang lembut, C. Celana jeans, D. Parfum untuk membersihkan. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Ya, hendaknya menggunakan pembalut yang lembut. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-27. Pada laki-laki, hormon mempengaruhi testis untuk memproduksi A. Sperma, B. Sel telur, C. Ovum, D. Ovarium. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A. Ya, sperma. Jadi hormon itu mempengaruhi testis untuk memproduksi sperma. Kemudian soal yang berikutnya teman-teman, soal yang ke-28. Sel telur dihasilkan oleh A. Testis, B. Ovarium, C. Rahim, D. Oviduk. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B. Ya, ovarium. Jadi sel telur pada perempuan itu dihasilkan oleh ovarium. Jadi jawabannya B. Kemudian soal yang ke-29, menstruasi yang terjadi pada remaja perempuan berarti A. Pertumbuhan zigot, B. Pembuahan sel telur, C. Pematangan sel telur, D. Kerusakan lapisan dalam dinding kandungan. Tentu jawaban yang benar adalah C. Ya, pematangan sel telur. Nah, ketika pematangan sel telur, maka menstruasi akan terjadi pada perempuan. Ya, kalau pembuahan sel telur berarti itu sudah hamil, ya. Oke teman-teman, lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-30. Seorang perempuan yang mengalami menstruasi berarti memasuki masa A. Balita, B. Pubertas, C. Dewasa, D. Kanak-kanak. Berarti jawaban yang benar adalah
B ya, ketika perempuan sudah mengalami menstruasi itu berarti bahwa dirinya sudah memasuki masa pubertas ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-31. ASEAN pertama kali dibentuk pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 8 Agustus 1967, C. 8 Mei 1967, D. 15 Agustus 1957. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. ASEAN itu pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang ke-32. Narcisco Ramos merupakan salah satu tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara A. Filipina, B. Singapura, C. Malaysia, D. Thailand. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Narcisco Ramos ini merupakan tokoh pendiri ASEAN yang berasal dari negara Filipina. Kemudian soal yang ke-33. Kerjasama pasar bebas di ASEAN disebut A. OPEC, B. APEC, C. AFTA, D. AAF. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C. AFTA. Jadi AFTA ini adalah kerjasama pasar bebas di ASEAN ya. Jadi kepanjangan AFTA ini adalah ASEAN Free Trade Area ya. Kemudian soal yang ke-34. Fungsi dari komunitas ASCC adalah ASCC ya. A. Mengelola dampak sosial dari integrasi ekonomi. B. Sebagai wadah penjualan bebas. D. Organisasi melukis. D. Organisasi berita. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya. Mengelola dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, soal yang ke-35. Pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN merupakan contoh kerjasama di bidang A. Ekonomi, B. Sosial budaya, C. Kemasyarakatan, D. Politik. Ya, tentu jawaban yang benar adalah B ya. Contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Jadi jawabannya B. Kemudian soal yang ke-36. Tujuan dari program IPTEKIN ASEAN adalah A. Bekerjasama dalam bidang seni, B. Memajukan kesejahteraan sosial masyarakat, C. Memajukan kegiatan ekonomi di wilayah ASEAN, D. Mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan sains. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D ya. Mendukung kegiatan penelitian serta pengembangan sains. Kemudian soal yang ke-37. ASEAN University Network merupakan peran Indonesia dalam ASEAN dalam bidang A. Ekonomi, B. Sosial, C. Pendidikan, D. Budaya. Sudah jelas ya, tentu jawabannya adalah C ya, dalam bidang pendidikan. Kemudian soal yang ke-38. Sebuah jarak antara nada satu ke nada lainnya disebut A. Interval, B. Nada, C. Ketukan, D. Tempo. Ya, tentu jawaban yang benar adalah A ya, interval. Jadi interval itu adalah jarak sebuah nada antara nada satu ke nada yang lainnya. Kemudian soal yang ke-39. Interval tangga nada diatonis mayor adalah A. 1 1 setengah 1 1 1 setengah, B. 1 setengah 1 1 1 1 1, C. 1 setengah 1 1 1 setengah 1. Kemudian D. 1 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C ya. 1 setengah 1 1 1 setengah dan 1 ya. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang ke-40. Berikut contoh lagu wajib nasional yang dinyanyikan dengan tangga nada diatonis mayor adalah
A. Lir ilir, B. Syukur, C. Bagimu negeri, D. Gugur bunga. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Lagu Bagimu Negeri itu lagu nasional yang bertangga nada diatonis mayor. Kemudian soal yang ke-41. Tari berpasangan merupakan tarian yang dibawakan oleh A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang. Ya, tentu jika dikatakan tari berpasangan berarti dibawakan oleh 2 orang. Jadi jawabannya adalah B. 2 orang. Kemudian soal yang ke-42. Tarian di bawah ini merupakan tari berpasangan yang berasal dari daerah Sumatera Utara, yaitu A. Tari piring, B. Tari legong, C. Tari serampang 12, D. Tari payung. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Tari serampang 12. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang ke-43. Di bawah ini merupakan tari berpasangan yang berasal dari Keraton Yogyakarta yang dikenal juga sebagai tari klasik keraton adalah A. Tari golek menak, B. Tari gending Sriwijaya, C. Tari remo, D. Tari gandrung. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Tari golek menak. Kemudian soal yang ke-44. Di bawah ini unsur-unsur tari yang benar adalah A. Gerak busana tata rias properti, iringan dan panggung, B. Gerak penonton juri tari tata rias dan panggung, C. Iringan juri tari gerak panggung, D. Gerak tata rias properti dan iringan musik. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya. Gerak busana tata rias properti, iringan dan panggung. Kemudian soal yang terakhir, soal yang ke-45. Semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerak tarian disebut A. Busana, B. Tata rias, C. Properti, D. Iringan tari. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Properti. Jadi properti adalah semua alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerak tarian. Oke teman-teman, demikian pembahasan latihan soal UTS atau PTS, UAS atau PAS, tema 7 kelas 6 SD semester 2, kurikulum 2013 dan Merdeka Belajar. Buat teman-teman, karena channel kakak ini masih baru, tolong dukungannya ya, di like, comment, subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian supaya channel kakak ini semakin berkembang ya. Oke teman-teman, demikian latihan pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di lain video. Terima kasih.